Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik dan ekonomi. Nah, sebelum kita memasuki pembahasannya, terlebih dahulu perlu diketahui apa itu kolonialisme dan imperialisme. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kolonialisme? Secara umum, kolonialisme dapat diartikan sebagai penguasaan suatu wilayah dan rakyatnya oleh negara lain untuk tujuan-tujuan yang bersifat militer dan ekonomi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan imperialisme? Imperialisme adalah usaha untuk menguasai daerah lain atau perluasan daerah kekuasaan yang bertujuan untuk memperoleh kekayaan, kemewahan dunia, dan kebenaran dengan segala macam cara. Setelah kita sama-sama mengetahui apa yang dimaksud dengan imperialisme dan kolonialisme, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik. Bangsa Indonesia mengalami banyak penderitaan akibat adanya kolonialisme dan imperialisme. Salah satu dampak imperialisme dan kolonialisme bangsa Barat dalam bidang politik adalah runtuhnya kekuasaan politik pribumi. Karena pemerintah kolonialisme menerapkan salah satu sistem politik, yaitu adu domba atau yang disebut dengan divide et impera. Atas dasar inilah banyak bermunculan organisasi-organisasi pergerakan nasional yang berusaha untuk memperbaiki keadaan rakyat. Pada awal kebangkitan nasional, yaitu tahun 1908 sampai tahun 1920, ditandai dengan munculnya berbagai macam organisasi massa yang berperan sebagai pendobrak lahirnya pergerakan, yaitu diantaranya adalah Budi Utomo, Serikat Islam, dan Inti Partai. Setelah adanya Perang Dunia Pertama, organisasi pergerakan di Indonesia mulai bersifat radikal dengan ciri organisasi yang non-kooperatif. Pada periode ini sudah diperkuat dengan adanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Terdapat beberapa organisasi pada masa itu, di antaranya Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Komunis Indonesia. Pada saat itu, banyak tokoh-tokoh yang dicekal, ditangkap, dan diasingkan oleh pemerintahan Belanda. Karena hal tersebut, organisasi-organisasi pergerakan mulai mengubah strategi perjuangannya secara lunak dan mau bekerja sama dengan pihak kolonial. Beberapa organisasi yang bersifat modern antara lain Parinda, GAPI, dan Gerindo. Setelah kedatangan Portugis, beberapa daerah di Nusantara dikuasai oleh POC yang merupakan kongsi dagang Belanda. POC memiliki hak-hak istimewa yang diberikan oleh pemerintahan Belanda, sehingga POC berusaha menguasai monopoli perdagangan di Nusantara. Untuk menjalankan kekuasaan tersebut, POC melakukan beberapa kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Oleh sebab itu, muncullah perlawanan di berbagai daerah seperti berikut.